tentang obat-obat yang digunakan pada alergi kontak dermatitis. Maksudnya farmakologi pada kasus dermatitis kontak alergi. Nah, di sini sebenarnya dermatitis kontak itu adalah satu proses penyakit kulit, merupakan yang inflamatory eczematus. Nah, ini terkait dengan kalau dia untuk yang kontak iritan itu dia nantinya akan bisa terkait dengan yang B-cell, dan juga kalau untuk yang kontak alergen ini lebih ke produk dari adaptive immune response. Nah, terkait dengan hypersensitivity reaction. Nah, dari objektifnya yang perlu pencapaiannya adalah kalian mengetahui apa etiologinya. Ini tentunya dari kulit. Sebenarnya udah kalian dapatkan ya, departemen kulit. Kemudian bagaimana penyakit itu secara klinisnya, kemudian bagaimana memanage atau mengobati dari dermatitis kontak alergi. Kemudian di sini perlu adanya riwayat atau mereview kembali kaitan antara kejadian dermatitis kontak dengan apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti lingkungan, psikologi, atau secara diet. Nah, kemudian di sini juga nanti perlu mengetahui bahwa penting adanya kerjasama antar tim interprofesional supaya dia mendapatkan pengobatan outcomes klinikal yang baik untuk pasiennya. Nah, ini etiologinya tadi sudah disebutkan bahwa terkait dengan reaksi hypersensitivity. Kemudian penyebab-penyebabnya itu bisa disebabkan oleh poison atau karena bahan-bahan metal, nikel, atau karena ada kontak dengan gloves atau bahan-bahan karet, dan juga bahan-bahan seperti pewangi, wangi-wangian, atau hal-hal yang lainnya yang mungkin saja bisa terkait kenapa bisa menyebabkan timbulnya dermatitis kontak alergi ini. Makanya di sini penting sekali nanti menanyakan riwayat dari penyakit tersebut. Nah, dari epidemiologinya di sini umumnya pada wanita dibandingkan pada pria lebih banyak gitu ya. Dan kalau pada lansia itu kalau biasanya kondisinya itu bisa dikaitkan dengan treatment yang diterima oleh si lansia tadi, yang menyebabkan nanti bisa muncul penyakit ini. Jadi karena bisa juga karena adanya pemberian obat gitu ya. Dan ini juga perlu dicari apakah ini terkait dengan timbulnya penyakit ini karena akibat dari pekerjaannya. Jadi itu juga perlu lebih detail dicari tahu ya. Oke, ini patofisiologinya. Kemudian secara histopatnya di sini. Jadi kalau mendiagnosis dari alergi kontak dermatitis ini kombinasi dari riwayat dan pemeriksaan fisiknya, kemudian dari tampak klinisnya bagaimana, dan untuk menegakkannya golden standardnya sebenarnya ada tes patch.
Nah, tadi sudah disinggung bahwa ada harus di anamnesis benar-benar apakah ada kaitan munculnya penyakit ini dengan riwayat pekerjaannya atau ada terkait dengan hobinya atau dengan pengobatan yang diterimanya atau lifestyle-nya atau penggunaan dari wangi-wangian atau parfum. Ini harus kita cari tahu. Nah, jadi di sini evaluasinya, jadi setiap satu pengobatan itu memang harus dievaluasi. Jadi suatu good clinical evaluation dari alergi kontak dermatitis ini benar-benar karena secara histori dan fisikalnya ini memang dia mengarah ke misalnya dari lokasi atau secara morfologi dari dermatitis itu sendiri yang akan bisa menjadi best indikator. Misalnya dia kita bisa mengkonfirm misalnya dia punya riwayat sebelumnya pernah menggunakan gloves karet gitu ya. Nah, terus kemudian terjadi ruam di tangannya. Jadi kita bisa mengarahkannya kira-kira, oh ini karena terjadinya dermatitis kontak alerginya karena riwayat pemakaian sarung tangannya itu tadi, karena dia alergi. Kemudian untuk treatmentnya, ini juga secara umum ya, secara umum sih dia memang karena terkait inflamasi, berarti memang first line medical terapinya ini adalah penggunaan topical steroid. Jadi ini memang, tapi nanti akan ada variasi-variasi lainnya. Apakah kita nanti bisa menggunakan preparat dari imunomodulator topikal, sehingga atau bahan-bahan lainnya. Pada kasus yang seperti apa nanti akan kita lihat ya. Nah, seperti misalnya penggunaan kalsium urin inhibitor. Nah, ini juga bisa digunakan pada kasus dermatitis kontak alergi. Nah, pada kasus-kasus yang berat seperti tadi sudah disebut, bisa penggunaan obat-obat topikal imunomodulator ini lebih baik dibandingkan dengan penggunaan topikal dari steroid misalnya. Karena ada pada kasus-kasus misalkan dia di daerah dekat mata gitu. Nah, itu lebih berbahaya kalau kita lebih aman lah menggunakan yang kelompok yang lain dibandingkan kita menggunakan steroid, derivat dari steroid kalau di daerah yang di dekat mata. Kemudian untuk meringankan dari simptom penyakitnya itu sendiri, bisa kita memberikan kompres. Di sini bisa water atau kita bisa berikan larutan Browi atau dengan larutan yang salin biasa. Ini bisa kita berikan dalam bentuk kompres ya. Kemudian ada yang bentuk hemolian atau kita bisa memberikan juga yang sedikit penenang gitu untuk meredakan dari itu kan gatal ya, sehingga dengan diberikan penenang efek dari antihistaminnya itu nanti bisa mempengaruhi secara sentral sehingga dia nanti akan membantu untuk mengurangi dari rasa gatalnya itu. Nah, topikal steroid di sini untuk yang severe, jadi yang berat gitu ya.
Misalnya di tangan itu sekitar bisa 3 minggu dengan pemberian kelas 1 dari topical corticosteroid. Atau pada kasus-kasus yang akut severe allergic contact dermatitis, ini bisa diberikan kortikosteroidnya sistemik selama 2 minggu. Atau bisa juga kita mulai dari dosis initial dose yang awal 40 sampai 60 mg, kemudian di tapering untuk supaya jangan terjadi kondisi komplikasi gitu. Jadi harus ini harus benar-benar diperhatikan. Kemudian sistemik kortikosteroid ini harus diberikan untuk 2 minggu karena ini juga bisa mencegah jangan terjadi relapse. Penggunaan long-acting intramuscular triamcinolone acentonide ini juga bisa diberikan. Untuk yang long term, use dari systemic corticosteroid untuk mentreat dari dermatitis kontak alergi yang dia ini bisa menyebabkan sampai kecacatan ya. Jadi ini yang berat kasusnya ini memang harus dibantu dengan penggunaan yang sistemik juga gitu. Jadi memang kan kalau penggunaan obat itu ada yang dia memang untuk lokal saja, ada untuk yang dari sistemik membantu. Jadi tergantung dari kalau keparahannya atau luas daripada ruang yang diteritanya. Nah, pada long term dari penggunaan kortikosteroid, nah ini dia bisa menyebabkan lokal skin atrophy. Kemudian secara sistemik efek sampingnya itu kalau di mata bisa menyebabkan katarak, glaukoma mungkin. Jadi itulah yang lebih aman penggunaan seperti yang Pak Kolimus tadi untuk pilihan lain dari kortikosteroid apabila efek sampingnya nanti akan menyebabkan gangguan pada pasien. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada berdasarkan kelasnya, dia itu kelas 1 superpoten dia. Nah, di sini contohnya clobetasol bisa dalam bentuk krim, ointment, dan solution. Adapun perbedaan dari bentuk sediaan obat ini nanti membantu dari area mana yang akan kita berikan karena ketebalan kulit itu nggak sama. Jadi proses penembusannya juga kalau semakin banyak minyaknya seperti dibandingkan krim, ointment dengan solution, tentunya ointment ini akan lebih baik dalam proses penyerapannya. Jadi pada kulit yang tebal atau pada yang terlipat itu akan lebih baik dibandingkan yang krim atau yang solution. Adapun yang solution itu lebih kepada area yang terbuka atau dengan kulit yang tipis gitu. Jadi itu pilihannya gitu ya. Nah, sementara kalau krim ya lebih netral gitu ya, bisa. Kemudian maksudnya krim itu diantara ointment dan solution. Nah, kemudian ada yang pemberian yang hidrokortison topikal. Sama seperti yang derivat imunosupresan untuk steroid, ini dia juga akan mempunyai efek sebagai anti-inflamatori. Nah, adapun sediaannya ada yang dalam bentuk krim atau yang ointment.
atau yang bentuk atau yang daripada yang prednison gitu ya, atau yang prednison di sini sebagai imunosupresan untuk treatment dari autoimmune disorders. Nah, dia bisa mengembalikan peningkatan dari kapilari permeabilitas dan juga menekan dari activity TMN. Kemudian bisa juga pilihan lainnya seperti pemberian triamcinolone, analog namanya. Ini bisa kita jadikan pilihan karena juga ada dia yang dalam bentuk injeksi. Pada slide berikut ini tentang topikal imunomodulator. Nah, di mana di sini dermatitis kontak alergi di sini nanti bisa kita berikan obat ini karena dia lebih keamanannya itu lebih baik dibandingkan pemberian kortikosteroid topikal pada kondisi dia tidak menyebabkan atrofi kulit, glaukoma, atau katarak bila diberikan di dekat mata. Tacrolimus topikal adalah pilihan untuk pasien dermatitis kontak alergi pada kelopak mata yang tidak terkontrol dengan pemberian kortikosteroid topikal kelas 1 ataupun 2. Kemudian pimecrolimus ini juga diberikan tapi pada dermatitis kontak alergi yang ringan pada wajah. Sementara kalau untuk pada kasus tangan, ini kan tangan nih tebal ya, apalagi kalau yang telapak tangan. Nah, ini bisa diberikan yang tacrolimus dalam bentuk yang ointment gitu. Makanya tadi kan kalau untuk yang wajah yang lebih tipis itu yang apakah solution pilihannya atau yang krim, karena krim itu di tengah-tengah ya. Dia kalau solution lebih banyak air dibandingkan minyaknya. Kalau ointment lebih banyak minyak. Kalau krim itu separuh-separuh dia ya. Nah, ini sedianya pimecrolimus Elidel Cream. Diindikasikan untuk eksim atau dermatitis atopik. Kemudian tacrolimus ointment. Nah, ada persen-persennya. Tentunya kalau persennya itu lebih besar, tentunya kandungannya itu juga lebih besar. Kemudian untuk tindakan fototerapi. Nah, individu dengan kronik alergik kontak dermatitis tidak hanya bisa dikontrol dengan kortikosteroid topikal, tapi juga bisa pemberian pesoralen ditambah ultraviolet A, UVA treatment. Jadi ini diharapkan bisa meringankan untuk kondisi dermatitis akibat paparan sinar ya. Kemudian untuk imunosuppressive agent, untuk yang kronik imunosuppressive agent seperti azathioprine, cyclosporin. Nah, ini untuk kasus-kasus yang bandel dari penyakit dermatitis kontak alergi yang berat. Jadi udah bandel, udah berat, bandel lagi. Udah susah gitu untuk mengobatinya. Jadi ini salah satu pilihan bisa kita berikan. Kemudian disulfiram. Ternyata disulfiram ini bisa diberikan gitu pada kasus
yang dermatitis kontak alergi, terutama yang alergi pada bahan nikel gitu ya. Karena pada kondisi ini si disulfiram ini mempunyai efek chelating, sehingga dia bisa mengurangi beban nikel di tubuh gitu ya. Jadi proses untuk progresivitas dari penyakitnya itu bisa berkurang. Kemudian ada juga tindakan diet yang bisa dimasukkan ke dalam manajemen treatmentnya gitu ya. Karena beberapa dari kimia tes dengan true test ini terkait dengan diet gitu ya. Jadi kalau misalnya dia alergi gitu ya, bisa dilakukan dietnya itu rendah mineral atau rendah bahan kimia yang mencetuskan alerginya. Apakah itu dia low dari nikel atau kromat atau kobalt, sehingga nanti bisa mengendalikan dari kondisi dermatitis kontak alergi yang dialami oleh pasien. Nah, kalau pencegahan tentu yang lebih baik adalah menghindari dari pencetus ya. Jadi itu salah satu pencegahannya untuk menghindari alergen. Kemudian kalau untuk pasien yang alergi pada nikel, bisa dilakukan tes dimetil-gloxin tes. Ini untuk mengetahui apakah memang ada unsur-unsur metal seperti yang nikel itu. Jadi kalau ada tes ini, kalau berarti positif gitu ya. Jadi untuk mengetahuinya, kalau misalnya untuk yang label dari produk gitu, kalau memang dia berbahan dari karet gitu ya, apakah nanti terjadi pada penggunaan sarung tangan ternyata tangannya itu menjadi menyebabkan terjadinya dermatitis kontak alergi, maka ini bisa dihindari. Jadi untuk kedepannya jangan lagi dipakai yang produk tersebut gitu. Nah, kemudian juga untuk dari yang bisa dari apakah dari untuk kasus-kasus alergi kontak dermatitis ini khususnya untuk pada tangan, terutama pada pekerjaan. Jadi pekerjaan yang bisa menyebabkan tercetusnya dermatitis kontak alerginya. Nah, ini lebih kita untuk mencegahnya berikan edukasi higien, jadi kebersihan supaya terhindar dari reaksi alergi. Nah, seperti contoh misalnya bahan glutaraldehyde ini dikenal merupakan satu sensitizer pada cold sterilizing agent pada untuk untuk di kedokteran ataupun kedokteran gigi. Jadi harus tahu, kalau udah tahu, oh ini berarti bisa mencetuskan dermatitis kontak alergi. Berarti ini harus dihindari, misalnya seperti itu. Kalau ada pencetusnya itu ya. Kemudian kita harus memberikan arahan, nasihat kepada pasien untuk menghindari yang bahan kimia yang sudah teridentifikasi ini nanti akan menyebabkan terjadinya dermatitis kontak alerginya. Jadi untuk meminimalisasikan resiko relapse. Jadi ini harus diketahui. Dan juga
untuk menghindari resiko dari efek samping kronik penggunaan non-specific suppressive treatment. Jadi ini sebagai tindakan-tindakan pencegahan. Atau pasien juga sebaiknya menggunakan mild cleansing agent pada skin, seperti contohnya Aquanil, atau cleanser gitu ya. Nah, ini untuk satu tindakan protect lah ya, untuk membantu meminimalisasikan relapse dari dermatitis kontak alerginya, atau untuk menghambat perkembangan dari iritan kontak dermatitis. Nah, dari diferensial diagnosis ini, cara dari morfologi untuk tampilan klinis dermatitis kontak alergi ini hampir sama, mirip dia kalau secara tampilan itu dengan iritan kontak dermatitis. Cuma dari patofisionya tadi kan udah dijelaskan bahwa dia berbedanya di situ. Kalau yang iritan itu lebih ke T-cell. Nah, jadi nanti dia akan nampak adanya drug seperti eruption atau seperti mirip skabies atau yang jadi ini mirip-mirip gitu ya dari apa namanya ruamnya. Kemudian untuk treatment, rencana treatmentnya ini bisa kita memberikan pengobatan ya tadi seperti tadi kan yang utamanya memang kortikosteroid, tapi ada pilihan lainnya seperti imunomodulator topikal lainnya. Atau kalau kita memang udah tahu itu karena nikel, kita bisa memberikan yang chelating agentnya tadi seperti kita berikan yang disulfiram. Toxicity dan side effect management. Jadi paling penting step dari manajemen dari pengobatan dermatitis kontak alergi ini adalah yang menghindari dari pencetusnya. Kemudian kalau ada muncul toxic dan adverse effect dari treatment yang diberikan itu, disitulah perlunya monitoring obat itu. Jadi jangan sampai misalnya kita taruh tuh topical steroid di mata. Nah, tadi kan kalau diberikan di daerah mata nanti takutnya bisa gampang menjadi katarak atau glaukom. Nah, itu kan yang sebenarnya tadinya dia nggak ada masalah di matanya, tapi karena pemilihan obat yang salah di situ, padahal ada obat yang lebih aman. Jadi kalau memang ada pilihan lainnya, kita lebih baik memilihkan dari obat lainnya. Nah, prognosisnya di sini tentunya terkait dengan bagaimana si penyakitnya ini mempengaruhi di secara kehidupannya, apakah dia memang bisa melakukan strategi pengaturan dari menghindari ataupun meminimalkan gitu, meringankan dari gejalanya, kemudian bagaimana terkait dengan manajemen pengobatannya terhadap inflammatory response. Ini merupakan hal yang penting atau goalnya dari treatment ini. Nah, ingat, kalau dia semakin lama seseorang itu menderita alergi kontak dermatitis, nah akan butuh waktu yang lebih lama lagi untuk resolve-nya. Komplikasi, ya ini komplikasi tentunya di sini terkait bagaimana respon inflamatorinya berjalan gitu ya. Kalau lebih cepat tertangani akan lebih baik. Nah, kemudian dari faktor removal dari alergen yang pencetusnya.
Namun jika alergen ini dikonsumsi secara sistemik, diffuse dermatitis mungkin terjadi, tapi ini bukan merupakan satu kondisi dermatologik emergency. Kemudian kapan kasus ini dikonsultasikan? Nah, perlu di sini kalau memang sudah kita tidak tahu penyebab dari alergi kontak dermatitis, tapi dari ruamnya mengarah ke sana, maka takutnya nanti akan ada komplikasi, berarti sebagai dokter yang di perifer, ya harus merujuk ke dermatologis atau imunologis untuk dia menganalisis atau melakukan tes alergi dermatitis kontak pada pasien tersebut. Kemudian ini education pada pasien. Jadi educationnya di sini membantu pasien mengidentifikasi apa yang men-trigger terjadinya alerginya. Kemudian apakah perlu dia dan bahan-bahan dari dari mineral atau bahan-bahan seperti nikel gitu itu harus dihindari, itu harus dari secara diet ini harus untuk meningkatkan perbaikannya gitu ya. Jadi kita harus memberikan edukasi pada pasien. Kemudian di sini adanya penambahan secara sistemik induce dari dermatitis alergi ini bisa nanti kontak alergen ini dengan rute yang lainnya. Jadi bukan secara kontak kulit dengan faktor alergennya, tapi secara inhalasi atau tertelan atau secara injeksi. Nah, jadi dokter di sini memang mempunyai posisi yang penting untuk mengedukasi pasien dalam hal pencegahan. Jadi seperti hindari itu penggunaan dari misalnya bahan-bahan yang metal gitu ya. Kadang-kadang ada tuh untuk jam tangan. Nanti di tangannya ini pergelangan tangannya udah ruamnya tuh sampai apalah ya berat gitu ya. Kenapa? Karena alergi dia terhadap bahan metal yang dari untuk jam tangannya. Jadi di sini harus diberikan edukasi supaya dia tahu jangan karena ini berarti nggak boleh pakai bahan-bahan yang metal gitu. Mungkin dia bisa tukar jamnya dengan jam tangan yang kulit gitu misalnya. Atau kalau misalnya untuk sarung tangan ya barangkali ada yang alergi terhadap rubber gitu ya, jadi atau latex. Jadi di sini gunakan yang latex free gloves untuk menghindari dari pencetus trigger dari dermatitisnya. Jadi di sini kita bisa menjelaskan, memberikan edukasi kepada pasien karena posisi kita sebagai dokter. Tapi di sini kita butuh healthcare team, bukan hanya dokternya aja, tapi perlu juga perawat di sini untuk membantu untuk apalagi kalau untuk yang dirawat tentunya perawat akan lebih dekat dengan pasien, akan lebih sering berinteraksi dengan pasien dibandingkan dokter gitu. Dan biasanya pasien itu akan mengeluhkan awalnya itu dengan perawat gitu sebelum dia sampai ke dokternya. Oke. Nah, itulah istilahnya harus ada kolaborasi. Kolaborasi termasuk juga dengan farmasisnya. Jadi ada dokter, ada perawat, ada farmasis. Ini semua harus berkolaborasi antar interprofesional tim ini untuk mendapatkan hasil
yang baik, optimal gitu ya untuk treatmentnya. Nah ini contoh kontak alergi, Band-Aid, kemudian ini yang rubber. Jadi ini yang untuk plaster itu ya. Ini untuk yang rubber. Ini nikel, bahan nikel. Kemudian ini untuk yang poison ivy, jadi dia seperti ada vesicle, kayak ada bula gitu ya. Ini sepertinya khas gitu ya, karakteristik nih untuk yang poison ivy. Ini juga dari tato ya, tattoo. Ini bisa terjadi dermatitis kontak alergi. Ini juga nikel dari celana jeansnya gitu ya. Nikelnya dari mana? Dari itu metal dari kancingnya. Hati-hati makanya. Nah ini yang untuk poison ivy. Nah jadi treatmentnya itu bisa yang dalam bentuk, tadi kan ada disebut ada yang ointment, ada yang cream, ada yang solution. Ini terkait dengan emollient. Jadi atau bisa juga direkomendasikan untuk yang penggunaan moisturizer. Apa namanya itu? Pelembab ya. Untuk apa? Supaya kalau tergaruk itu jangan kulitnya tuh nggak rentan kering gitu ya. Nah, di sini yang emollient, topical corticosteroid, oral corticosteroid. Apakah yang topikal ini yang ointment steroid atau yang bentuk krim steroid? Nah, ini kembali lagi lihat gejalanya gitu. Dan lokasinya ya. Kalau misalnya penggunaan yang oral, ini biasanya dokter akan meresepkan untuk pada kasus-kasus yang berat dikombinasikan. Nah, yang emollient yang dalam lotion, ada juga yang spray cream. Jadi banyak bentuk-bentuk sediaan yang bisa menjadi pilihan bagi pasien sesuai dengan kondisi pasien. Seperti sabun gitu ya, kan sabun jadi gampang dia gunakan pada saat mandi misalnya, itu bisa. Ini topical steroid, ini keterangan-keterangan tambahan saja. Nah, di sini ada penggunaannya tuh. Karena kan nggak mungkin ya, kalau misalnya kita menggunakan tube sebentuk sediaan krim dalam bentuk yang ininya kan tube ya kan. Itu kan nggak mungkin kita berapa miligram sekali oles untuk olesannya. Nah, tapi kita bisa kira-kira gitu ya. Jadi kira-kiranya kita dengan istilahnya ukurannya finger tip unit. Nah, jadi ada yang setengah finger tip unit untuk genital. Tapi kalau genital, kalau untuk yang daerah selangkangan ya dekat genital itu, tentunya itu contoh misalnya kalau dia dermatitis kontaknya itu bisa karena Pampers misalnya ya. Nah itu kan tentu ruangnya itu akan lebih luas gitu. Tentu kalau setengah itu nggak cukup. Tapi kalau untuk yang ruam-ruam sedikit itu bisa umumnya digunakan setengah fingertip unit. Untuk yang hands, elbow, knees bisa 1. Tapi kalau dia untuk yang leg, untuk yang kaki gitu ya, itu 8 finger tip unit. Jadi bisa
bisa dikondisikan gitu ya, kira-kira. Jadi memang akhirnya pakai kira-kira, tapi yang jelas penggunaannya itu tidak dengan setebal-tebalnya gitu ya. Justru kalau setebal-tebalnya itu manfaatnya tidak akan juga lebih baik dibandingkan yang tipis. Justru kalau tipis tapi lebih sering dibandingkan yang tebal hanya sekali sehari, itu akan lebih baik yang tipis tapi 4 kali sehari misalnya dioles. Semakin sering semakin baik, tapi bukan berarti terus-terusan ya, sehingga nanti justru topikal kortikosteroid ini bisa menipiskan kulit gitu. Jadi terjadi justru iritasi. Nah, kondisi-kondisi itulah yang harus dimonitor. Kemudian kalau yang untuk yang ini efek-efek samping dari si penggunaan kortikosteroid. Kemudian adanya side effect withdrawal. Jadi jangan tiba-tiba tuh menghentikannya. Nanti dia bisa terjadi rebound fenomen. Oke. Ini ngomong aja seperti tadi. Nah, ini contoh-contoh topikal kortikosteroid. Saya rasa kalian udah dapat ini di semester 4 di blok dermato. Jadi ini contoh mana yang poten, mana yang moderate, mana yang mild. Ini juga terkait dengan kandungannya gitu, berapa gramnya gitu ya. Tapi kalau untuk di kelasnya seperti dextromethasone ini di 0,025% krem, ini secara potensi itu dia kuat, poten ya, sangat poten. Sementara kalau yang hidrokortison asetat itu yang ringan, yang paling ringan ya. Nah, kemudian ini klasifikasi dari penggunaan topikal kortikosteroid selain untuk dermatitis, kontak alergi. Bisa untuk kasus-kasus lain kita berikan ya. Dan ada kekurangan dan ada kelebihannya dengan perbandingan antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dari topikal kortikosteroidnya. Kalau kita lihat di sini yang paling ringan itu memang yang hidrokortison, tapi yang lainnya itu ada yang moderate dan ada yang poten dan super poten. Jadi selain antiinflamatorinya paling tinggi, juga antimitosisnya juga paling tinggi. Itu untuk yang derivat betametason dipropionat. Nah, kemudian ada yang nama dagangnya diproson. Nih. Ini menunjukkan bahwa dengan bentuk sediaan yang berbeda, maka dia kelasnya jadi beda. Itu tadi penembusan daripada ke kulit itu, sehingga dia dan juga pada tempat areanya, nah itu menentukan untuk kita berikan yang untuk sediaan ointment kah, krim kah, atau yang lotion. Meskipun dia sama ininya, persen kandungan daripada betametason propionatnya. Tapi kalau yang diproson ointment 0,05% itu menjadi kelas 1. Kalau yang krim dia yang kelas 2. Kalau yang lotion dia kelas 3. Oke. Baiklah, ada yang mau ditanyakan? Asian, kamu udah screenshot? Saya minta tolong. Screenshot yang dokter dengan slide-nya sudah, Dok. Udah ya. Nanti tolong kirim ke saya ya. Baik, Dok. Terima kasih. Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Sama-sama.